datang ke maafin juga kemarin jadi diundur, awalnya hari Jumat jadi hari Minggu ya. Oke, kita mulai aja tutorial TKL ini. Sebelumnya karena pengalaman ada alasan tersendiri lah kenapa diundur ya. Oke. Karena ini pengalaman aku nutor pertama kali, jadi aku mau nanya dulu ke teman-teman, lebih baik di tutor ini aku bahas materi dulu baru soal atau langsung ngerjain soal? Gimana guys? Review atau soal berarti? Ya udah langsung soal ya. Nanti review materinya barengan sama soal. Aku share screen dulu. Ini udah muncul loh. Udah. Oke. Jadi mau bahas soal-soal UTS tahun lalu aja. Ini aku udah bikin juga. Tapi kalau misalkan ada yang salah, boleh dikoreksi sama teman-teman. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah, boleh ditanyain aja langsung. Oke, yang pertama dari UTS 2023-2024. Soal yang pertama tuh kita disuruh untuk menggambar signal flow dari diagram blok di bawah ini, terus cari fungsi transfernya. Nah, caranya kayak biasa aja. Untuk cari signal flow itu, kita ngubah diagram bloknya yang awalnya dari signal, itu garis, diubah menjadi titik. Kemudian yang bentuk blok diubah menjadi sinyal. Nah, dengan pengamatan diagram blok ini, kita bisa misalin aja cara yang umumnya itu tiap sinyal di diagram blok dimisalin salah satu variabel. Jadi misalin ini A, kemudian ini B, C, D, E, F, G. Kemudian dari variabel-variabel yang udah didefinisiin, kita ubah aja dari diagram blok ke signal flow. Nah, bisa dilihat, misalkan ini signal yang RS, kemudian diubah menjadi node di signal flow-nya. Dan cara itu kita lakuin sampai semuanya beres gitu. Signal flow-nya dibuat seperti ini. Nah, kemudian gimana caranya untuk cari fungsi transfer? Setelah dibuat signal flow yang udah kita buat ini, cara untuk cari fungsi transfernya digunain pakai aturan Meson. Aturan Meson seperti yang teman-teman tahu itu rumusnya kan GS dengan penjumlahan dari FK delta K dengan delta. FK itu besaran dari aliran langsung, kemudian delta K itu rumusan bagaimana
Delta K itu 1 diminus jumlah dari loop non-touching sepanjang aliran langsung. Kemudian yang delta yang di bawahnya itu 1 dikurang penjumlahan dari tiap loop, kemudian ditambah dengan penjumlahan kombinasi dua loop non-touching dan sebagainya. Nah, berarti untuk mencari fungsi transfer itu kita perlu mengkaji aliran langsung dan loop yang ada di signal flow. Nah, bisa dilihat untuk di signal flow ini ada 5 loop. Jadi kita harus hati-hati untuk cari loop yang ada. Nah, yang pertama itu loopnya dari A terus ke B, C, D, F, G, langsung ke A. Kemudian kita definisikan besaran dari loop tersebut sebagai perkalian dari besaran sinyalnya. Jadi yang melewati loop tadi ada 1 dikali G1, kali G2, kali G3, dikali H2. Kemudian untuk yang loop 2 juga sama, A, B, C, D, E, langsung kita ke atas, nggak melewati F, langsung ke A lagi. Didapat besaran seperti itu. Kemudian untuk yang loop 3-nya, dari node B, C, D, langsung ke B. Dan itu kita hitung besarannya lagi. Dan untuk yang loop 4, itu dari E, F, G, Y, S, langsung ke E. Dan untuk yang loop kelima, dari E tidak melewati F, langsung ke G, Y, S, langsung ke E. Dan kita udah dapat besarannya seperti itu. Dan setelah itu, kita melihat apa saja loop yang non-touching. Loop yang non-touching itu loop yang tidak menyentuh satu sama lain pada setidaknya satu titik. Bisa dilihat untuk loop 4 yang ini dengan loop 3 yang ini itu saling non-touching karena tidak ada titik yang bersentuhan. Kemudian loop 5 dan loop 3 ini loop 5, kemudian ini loop 3, tidak ada titik yang bersentuhan sehingga dua loop tersebut non-touching. Dan kita juga gaji aliran langsung apa saja yang ada di signal flow ini. Bisa dilihat yang pertama signal flow-nya RS, A, B, C, D, E, F, G, sampai ke YS. Kemudian ada satu lagi dari RS, A, B, C, D, E, G, langsung YS. Dan itu kita juga hitung besarannya seperti cara yang tadi. Dan kita juga mengkaji aliran langsung tersebut, apakah ada loop yang non-touching dengan aliran langsung. Kalau bisa dilihat, dengan dua aliran langsung tersebut, semua loopnya touching. Karena semua titik yang ada di loop tadi itu menyentuh salah satu aliran langsung. Makanya dihasilin delta satunya itu sama dengan 1 dan delta 2-nya sama dengan 1. Dan menurut aturan Meson, fungsi transfernya seperti yang tadi, GS sama dengan delta K, FK, delta K, dan delta. Karena F
satu, delta satunya 1, jadinya F1 ditambah F2, kemudian yang deltanya itu 1 dikurang jumlah loop ditambah, karena ada 2 loop yang non-touching, makanya kita ada penambahan hasil di penyebutnya. Oke, dari situ aman kan? Bisa lanjut. Oke, aku asumsiin aman ya. Untuk yang nomor 2, itu kita diketahuin fungsi transfer GS-nya itu sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya, gambarin signal flow dalam bentuk kekontrolan. Kemudian yang B-nya, tentukan ruang persamaan keadaannya. Nah, makanya dari fungsi transfer tersebut kita tinjau fungsi transfernya. Bisa didapetin seperti ini. Kemudian dengan cara biasa kita membagi kedua ruas pembagi dan pembilang dengan orde yang paling besar, yaitu S pangkat 3, didapetin hasilnya seperti ini. Kemudian karena disuruh untuk gambarin signal flow dalam bentuk kontrolan, makanya sesuai yang diajarin di kelas itu didapetin kayak gini. Ciri khas dari bentuk kekontrolan itu US-nya hanya menentu satu variabel, yaitu variabel akhir. Ini S X3S. Dengan melihat fungsi transfernya ini, bisa dilihat juga, misalkan ini penyebutnya itu 1 plus 3S, itu sama aja kayak 1 minus 3S min S kuadrat, kemudian min 1 per 3. Itu definisinya hampir sama kayak yang tadi aturan Mason. Makanya si penyebut ini digunain untuk mencari loop yang ada di signal flow. Kemudian ini kita definisiin signal flow-nya, karena penyebut paling besar itu order 3, makanya ini dimulainya dari SX3, kemudian X3 sampai ke X1S. Kemudian untuk peralihan dari SX3 ke X3 itu dikali di besaran signalnya itu 1 per S. Kemudian untuk mendefinisikan loop yang ada di penyebut ini, kita lihat untuk yang min 3 per S, itu kan karena maju 1 kali itu 1 per S, kemudian balik lagi ke SX3 itu min 3, kemudian yang lainnya min 2S kuadrat per S kuadrat, karena ini dikali 1 per S, 1 per S, kemudian balik lagi ke SX3, hanya ini dikali min 2. Dan begitupun seterusnya. Dan untuk pembilangnya ini, itu kita gambar dari kiri. Jadi 2 per S, kita kali 1 per S, kemudian kita langsung masuk ke outputnya, yaitu Y1S. Karena ini fungsi transfernya 1 kolom dan 2 baris, makanya hanya ada 1 output, 1 input, dan 2 output. Makanya ini inputnya hanya 1 US dan outputnya ada 2, Y1S dan Y2S. Dan kita gambarin juga seperti biasa, ini min 4 angkat ke sini, kemudian 6, dan juga
seterusnya untuk yang output kedua min 3, kemudian yang ini 1, kemudian yang ini min 5. Nah, setelah didapatkan gambar signal flow dari bentuk kontrolan, maka bisa dicari ruang persamaan keadaannya. Kita kaji satu persatu. Untuk yang pertama, variabel X1, SX1 itu yang masuk hanya X2S, kemudian SX2 yang masuk hanya X3S, kemudian yang SX3S itu yang masuk ada banyak. Pertama dari X1S itu dikali min 1, kemudian X2 dikali min 2, kemudian X3-nya dikali min 3, dan juga seterusnya. Untuk yang output pertama Y1S itu masuknya dari X3, X2, X1, kemudian yang output kedua itu masuknya X1, X2, dan X3. Ini didapetin persamaan seperti ini, dan dengan inverse Laplace kita dapetin ruang persamaan keadaannya seperti ini. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk kekontrolan karena matriks A-nya itu berbentuk seperti ini kan. Kalau kekontrolan min AN dan min N-1 sampai ke A1. Tuh. Oke, dilanjut ke yang nomor 3-nya. Itu ada sistem persamaan state dengan persamaan seperti ini. Kemudian untuk yang poin A, diketahuin UT-nya itu E pangkat T, kemudian X0-nya 1,0, kemudian disuruh tentuin state respon dari sistem tersebut. Berdasarkan materi solusi persamaan time invariant, kita bisa dapetin solusi state response-nya itu dengan rumus ini. Bisa juga dengan rumus yang integral xt sama dengan at x0 integral 0t fa t min tau b u tau d tau. Dengan persamaan ini dan persamaan yang kita pakai Laplace, hasilnya pasti sama. Nah, untuk yang di solusi ini memakainya solusi persamaan Laplace. Jadi kita pakai rumus yang Laplace inverse itu SI min A inverse dikali X0 ditambah SI A inverse dikali BUS. Dan kita tinjau terlebih dahulu agar lebih mudah. SI min A inverse itu karena A-nya kita definisikan A-nya tuh yang ini, kemudian B-nya yang ini. Lalu kita didapatkan SIA inverse-nya seperti ini. Dan kita dapetin untuk rumus yang XT ini, XI min A inverse dikali X0 itu sama dengan ini. Dan SI min A inverse BUS ini harus teliti karena ini BUS tadi diketahuin UT sama dengan E pangkat T, maka untuk memasukkan ke rumus E pangkat T itu harus dioperasikan Laplace terlebih dahulu. Laplace dari E pangkat T sama dengan 1 per S min 1. Makanya didapetin persamaan seperti ini. Dan mulai kita hitung untuk rumus ini didapatkan semuanya ini, kemudian dengan proses pecahan parsial dapetin koefisiennya
dari tiap-tiap penyebut ini, dan dengan menggunakan Laplace inverse kita dapatkan hasil seperti berikut. Oke, untuk yang poin B-nya, dengan memeriksa rank matriks kekontrolan, buktikan bahwa sistem tersebut terkontrol secara lengkap. Kita tahu bahwa dalam soal ini hanya ada informasi inputnya yaitu U, tidak ada informasi output Y, makanya untuk mengecek kekontrolan secara lengkap itu hanya diperiksa syarat kekontrolan input. Nah, syarat kekontrolan input itu kita tahu ranknya penuh. Rank dari apa? Dari matriks B, A, B. Tadi B-nya kita asumsi ini 01 dan A-nya 01, min 2, min 3. Makanya kita hitung dulu matriks AB didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian ini matriks BAB seperti berikut. Kemudian untuk memeriksa ranknya bisa dilakukan dengan cara OBE atau dengan memeriksa determinan dari matriks itu tidak sama dengan 0. Sini misalkan kita pakai cara OBE, didapatkan karena semua barisnya mengandung satu utama, makanya ranknya 2, dan kita simpulin bahwa ranknya penuh. Nah, rank ini kita tahu dari mana rank 2 itu penuh. Kita lihat dari dimensi dari matriks A-nya. Matriks A-nya itu berukuran 2 kali 2. Hanya untuk rank yang penuh itu berjumlah 2. Kalau misalkan di kontrolan output, kita memeriksanya itu bukan dari matriks A, tapi dari matriks Y-nya. Y-nya itu kan biasanya 001, dan itu dimensinya untuk ruang baris itu sama dengan 1. Makanya nanti kalau misalkan ada soal tentang kekontrolan output, kita cari rank penuhnya itu dari dimensi ruang baris outputnya Y. Oke, kita dapetin untuk yang 3B itu seperti itu. Dan untuk yang nomor C, carilah syarat yang memenuhi agar nilai A itu terobservasi secara lengkap. Nah, dengan syarat terobservasi itu, kita tahu caranya rank dari matriks CCA itu penuh. Dan kita tahu ranknya penuh itu juga dari dimensi matriks A-nya. Karena dimensi matriks A-nya itu 2 kali 2, maka rank penuhnya itu 2. Nah, bisa dicari ini CA-nya seperti ini. Kemudian dibentuk matriks CA seperti berikut. Bisa dicari dengan syarat determinan, yaitu seperti berikut. Karena determinannya tidak boleh 0, makanya didapetin syarat agar si sistem ini terobservasi secara lengkap, itu A-nya tidak sama dengan 2 dan A-nya tidak sama dengan 1. Untuk yang UTS 2023-2024 hanya 3 soal saja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Berarti kalau keterkontrolan ada dikasih tahu yang Y-nya, kita harus ngecek dua-duanya ya. Iya, Keterkontrolan set sama outputnya. iya, iya. Oh, oke. Oke. Kalau misalkan ada yang output, kita harus ceknya 2, yang kekontrolan input sama yang output. Karena ini cuma input doang, kita meriksanya cuma 1 aja. Oke.
kita lanjut ke UTS yang 2022 sama 2023. Tentukan fungsi transfer jika diketahui diagram blok sistem sebagai berikut. Nah, kita harus jeli juga dengan soal ini karena bisa dilihat soal ini mengandung dua input, yaitu RS dan juga DS. Makanya nanti fungsi transfernya harus ada dua, yaitu fungsi transfer output CS terhadap RS, kemudian yang CS terhadap DS. Makanya kita bisa cari fungsi transfer dari diagram blok itu dengan cara biasa. Dimisalin juga tiap sinyalnya diasumsiin variabel A, B, dan E. Kita bisa lihat variabel A itu RS dikurang dengan CS, B, GCS dikali dengan variabel A. Variabel A itu tadi RS min CS, kemudian yang G seterusnya sampai CS itu sama dengan variabel E ditambah DS. Nah, didapetin CS-nya itu seperti ini. Kemudian dengan penyederhanaan didapatkan CS sama dengan seperti berikut. Nah, untuk mencari fungsi transfer terhadap RS kemudian terhadap DS itu dilakukan pemisahan saja. Jadi dimisalin kalau misalkan untuk yang terhadap RS kita misalin DS-nya sama dengan 0. Jadi nanti CS per RS didapetin seperti berikut. Kemudian untuk yang terhadap variabel DS, maka variabel RS-nya dimisalin 0 dan didapetin fungsi transfer seperti berikut. Nah, jadi harus jeli aja Pak lihatnya. Ini inputnya berapa, outputnya berapa. Oke, kita lanjut aja ke yang nomor 2. Sama seperti soal yang tadi di UTS 2023. Tapi di sini kita sama aja. Karena UT-nya sama dengan 0, maka kan nanti X dotnya sama dengan AXT aja. Dan ini jadi persamaan yang homogen. Makanya nanti untuk mendapatkan respon state-nya, kita pakai rumus yang ini saja. Yang SI min A inverse dikali X0. Oke, kita peroleh juga dengan memasukkan rumus ke sini. Nanti didapetin XT-nya sebagai berikut. Sebenarnya XT juga bisa dicari dengan persamaan yang E pangkat AT kali X0. Tapi untuk mencari E pangkat AT kan agak lama. Jadinya kita pakai yang Laplace saja. Oke. Lanjut ke yang nomor 4. Diketahuin sistem persamaan sebagai berikut. Kemudian ini ada outputnya yaitu YT. Dan kita cari syarat agar sistem tersebut terobservasi. Dengan cara yang sama, rank-nya itu karena terobservasi, rank dari CA harus penuh, yaitu 2. Kita bisa lihat dimensi dari ini misalin matriks A-nya itu 2 kali 2, maka rank penuhnya itu saat bernilai 2. Didapetin ini matriks CCA-nya karena untuk mencari syarat terobservasi itu lebih gampangnya untuk mencari syarat determinannya. Itu tidak sama dengan 0. Makanya kita lakukan operasi sebagai berikut. Didapetin syaratnya agar terobservasi C-nya itu
C1-nya itu tidak sama dengan 2C2. Oke. Dan lanjut ke yang bagian B, diberikan fungsi transfer sebagai berikut. Kita akan cari gambar dari signal flow dalam bentuk terobservasi. Sama juga seperti biasanya dari variabel fungsi transfer ini kita bagi dengan order terbesarnya, yaitu S pangkat 3, didapetin hasil sebagai berikut. Dan karena ingin dalam bentuk terobservasi, maka ciri khas dari terobservasi itu variabel outputnya hanya bergantung pada variabel paling akhir, yaitu variabel X3. Kita dapetin kenapa ada X1, X2, X3-nya, karena variabel paling banyak itu ordernya itu order 3 kan, di sini penyebutnya order 3, makanya variabelnya dari X1, X2 sampai X3. Kita kunci si variabel output ini dengan variabel akhir X3. Kemudian dengan cara yang biasanya untuk mencari loop itu kita cari koefisien dari penyebutnya, kita kalikan 1 per S, kemudian ini min 0,3, kemudian ini juga sama min 1,7, dan juga nanti min 0,2. Dan kita lihat pembilangnya itu 0,4 langsung ke variabel X3S, karena 0,4 hanya dikali 1 per S. Hanya dari kiri 0,4 ke sini dikali 1 per S langsung ke output YS. Sama juga untuk yang koefisien 1,4 dan juga 0,8. Dan dengan cara yang sama untuk mendapatkan persamaan ruang keadaannya, kita lihat pergerakan dari tiap-tiap variabel X1S, kemudian X2, dan SX3, dan juga variabel JS-nya. Dan menggunakan inverse Laplace diperoleh persamaan ruang keadaan bentuk terobservasinya sebagai berikut. Dan ini juga sudah sesuai dengan bentuk dari terobservasi, itu matriks A-nya bentuk umumnya sebagai ini kan, AN, kemudian 0, AN1, ini 1, sampai 1, 0, gitu. Ini kita sudah dapat persamaan ruang keadaannya dalam bentuk observasi sebagai berikut. Dan lanjut ke yang nomor 2, itu diberikan signal flow system sebagai berikut. Kemudian disuruh untuk tentukan fungsi transfernya. Sama juga karena diketahui signal flow system, maka kita akan mencari fungsi transfernya menggunakan aturan Mason. Dengan aturan Mason, kita tinjau dulu loop yang ada di sini, yaitu yang pertama loop 1, kemudian loop 2 dari D, kemudian loop yang ketiga C, D, E, F, C. Didapatkan besarannya sebagai berikut. Kemudian kita perhatikan, karena loop 1 dan loop 2 itu saling non-touching, kemudian loop 1 dan loop 3 juga saling non-touching. Dan kita kaji juga aliran langsung yang ada di signal flow. Yang pertama itu dari RS AB ke sini, kemudian RS CD sampai ke CS tanpa melewati F-nya. Makanya kita
dapetin besaran dari tiap-tiap aliran langsung. Dan perhatikan juga, karena aliran langsung itu menyentuh semua loop, hanya semua loopnya touching, akibatnya delta satunya sama dengan 1, dan delta 2-nya sama dengan 1. Nah, dengan aturan Mason yang telah disebutkan sebelumnya, didapatkan fungsi transfer sebagai berikut. Oke. Nah, tipe soalnya masih sama dengan UTS yang 2023. Aman? Benar. Oke. Oke, lanjut ke yang UTS 2019 sampai 2020. Diketahuin itu persamaan dinamik sebagai berikut. Kemudian tentukan representasinya dalam bentuk kanonik diagonal. Nah, untuk mencari representasi sistem dalam bentuk kanonik diagonal, kita harus cari dulu fungsi transfer dari sistem tersebut. Nah, untuk mencari fungsi transfer, itu kan transfer itu sama dengan Laplace output dibagi Laplace inputnya dengan semua keadaan awal diasumsikan 0. Makanya dengan operasi Laplace kita dapetin dari sistem tersebut didapetin hasil sebagai berikut. Dan dengan cara yang biasa, itu kita faktorkan YS sebagai berikut, kemudian 6US, hanya didapetin fungsi transfernya itu YS per US ini. Nah, karena sudah dapat fungsi transfernya, maka kita bisa mencari representasi sistem dalam bentuk kanonik diagonalnya. Kanonik diagonal kan ciri khasnya itu penyebutnya bisa difaktorkan. Hanya penyebut ini bisa difaktorin sebagai berikut. Kemudian dengan cara parsial, kita didapetin koefisiennya 3, min 6, dan 3. Nah, dengan cara mencari kanonik diagonal, itu YS per US, US-nya dipindah ruasin jadi sebagai berikut. Kemudian kita misalin aja untuk yang ini sama dengan X1S, yang ini juga sama sebagai X2S, kemudian yang ini sebagai X3S. Makanya kita dapetin hasil sebagai berikut. Dan ini kita nggak ikutin, sebenarnya bisa, ini sama dengan 3US S per S plus 1. Tapi karena biasanya tiganya nggak diikutin, makanya sebagai berikut. Sebenarnya sama aja. Oke, kita lakuin perkalian antar ruasnya, didapetin sebagai berikut. Kemudian untuk yang X2S didapetin sebagai berikut, X3S juga dengan YS-nya. Nah, ini koefisiennya berpengaruh ke YS. Kalau misalkan ininya koefisiennya 1. Nah, dengan inverse Laplace kita peroleh persamaan sebagai berikut. Dengan bentuk matriksnya didapetin seperti ini. Ini juga sudah sesuai dengan sistem kanonik diagonal. Kita dapetin nilainya itu hanya pada diagonal matriksnya saja. Oke, untuk yang nomor 3, kita dapetin persamaan ruang. Kita ketahui fungsi transfernya sebagai berikut. Kemudian disuruh tentukan persamaan ruang keadaan dari sistem. Nah, kita kaji dulu, karena sistem ini
memiliki satu kolom dan juga dua baris. Makanya sistem ini memiliki satu input dan dua output. Sehingga dengan karakteristik itu satu in satu input, makanya kita gunain bentuk kekontrolan untuk ruang keadaannya. Makanya dengan fungsi transfer kita dapetin eh, seperti berikut, sama juga seperti sebelumnya, itu dibagi dengan order terbesarnya yaitu S kuadrat, didapetin hasil sebagai berikut, dan juga dengan metode yang sama kita peroleh signal flow dari fungsi transfernya. Nah, ini signal flow-nya sudah berbentuk kekontrolan, makanya kita bisa kaji juga nilai-nilai dari X1, SX2, Y1S, kemudian Y2S. Nah, dengan inverse Laplace kita dapetin hasil seperti berikut. Oke. Untuk yang nomor 4, kita diberikan sistem itu sebagai berikut. Kemudian disuruh tentukan agar sistemnya dikontrol sempurna. Karena hanya memuat informasi input U, tidak ada output Y, makanya kita cari syaratnya agar sistemnya itu terkontrol input. Makanya dengan syaratnya itu rank BAB-nya sama dengan penuh. Karena matriks A-nya itu 2 kali 2, maka agar rank penuhnya itu bernilai 2. Sama juga kita hitung matriks AB dan matriks B-nya, didapetin hasil sebagai berikut. Karena kita mau cari syarat agar terkontrol input, makanya pakai cara yang determinan tidak sama dengan 0. Oke, kita dapat hasil sebagai berikut. Dijabarin sampai akhir, didapetin bahwa agar si sistemnya terkontrol sempurna secara input, itu hasilnya B1 tidak sama dengan B2/2, dan juga B1-nya tidak sama dengan B2. Nah, ini yang untuk nomor 6 kayaknya nggak masuk UTS ya, kalau misalkan yang Akarman gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Jadi itu untuk UAS aja nanti. Oke. Lanjut ke soal yang terakhir dari UTS 2015 sampai 2016. Itu yang pertama, kita dikasih soal ruang persamaan diferensial. Kemudian nyatakan dalam representasi ruang keadaan. Sama juga seperti cara di PPD, itu karena orde paling besarnya 2, yaitu Y double dot, makanya kita definisiin X1 sama dengan Y, dan X2-nya sama dengan Y dot. Sehingga nanti didapetin X1 dotnya itu sama dengan Y dot, Y itu sama dengan 2, X2 dotnya sama dengan Y double dot, yaitu tinggal dipindah ruasin, Y double dot sama dengan U min 3Y dot di min 2Y. Didapetin hasil sebagai berikut. Nah, dengan hasil ini, maka bisa diubah ke bentuk matriksnya itu sebagai berikut. Yang ini aman harusnya. Untuk yang nomor 2, itu kita diberikan suatu sistem dengan persamaan ruang keadaannya. Kemudian tentukan fungsi transfer dari sistem tersebut. Ini dengan cara
sederhana di awal-awal kuliah untuk mendapatkan fungsi transfer dari persamaan ruang keadaan itu kita bisa cari dengan rumus berikut. C dikali S I min A inverse dikali B plus D. Makanya kita bisa misalin aja untuk yang matriks ini sama dengan A, matriks ini sama dengan B, kemudian yang matriks ini sama dengan C. Dan D-nya itu sama dengan 0, karena harusnya kan di sebelah ini UT. Kita hitung saja pakai rumus yang ini, kemudian didapetin GS-nya sama dengan 2S plus 7 per S kuadrat plus 5S plus 7. Lanjut ke yang nomor 6, itu kita didapetin persamaan keadaannya. Yang pertama, sebagai berikut, ini harusnya X dot sebagai berikut, kemudian ada outputnya Y, disuruh selidiki apakah sistem tersebut terkontrol dan terobservasi. Nah, ini karena ada variabel Y-nya sebagai output, makanya untuk mencari apakah sistem tersebut terkontrol harus dikaji yang inputnya juga, yang outputnya juga. Makanya kita cek 3 kali untuk yang terkontrol input dan juga yang terkontrol output. Itu syaratnya sebagai berikut. Karena yang input itu kita kaji matriks A-nya berukuran 3 kali 3, makanya agar rangnya penuh itu sama dengan bernilainya 3 atau determinan dari matriks ini itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk terkontrol output kita kaji dimensi dari ruang barisnya dari variabel output Y. Karena ini ruang barisnya itu dimensinya 1, makanya agar terkontrol output rank dari matriks ini itu sama dengan 1 atau determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian agar sistemnya terobservasi, kita cari dengan syarat ini, CCA CA kuadrat. Makanya kita kaji satu persatu. Untuk yang pertama, sistemnya terkontrol input, kita dapetin matriks AB-nya dihitung, kemudian matriks A kuadrat B-nya dihitung juga, dan kita misalin matriks B, AB, A kuadrat B. Didapetin hasil sebagai berikut, kemudian dengan OBE kita dapetin semua barisnya itu mengandung satu utama, makanya ranknya 3, makanya ranknya penuh, makanya akhirnya sistem tersebut terkontrol input. Kemudian untuk syarat yang kedua, matriksnya terkontrol output, kita hitung matriks CB, nilai matriks CB itu 0, kemudian nilai dari CAB itu 1, kemudian nilai dari CA kuadrat B didapetin min 3, makanya kita dapat matriks CB, CAB, CA kuadrat B sebagai berikut. Nah, karena matriksnya itu tidak bernilai 0 semua, makanya kita dapatkan ranknya 1. Nah, karena dimensi outputnya tadi Y-nya itu 1, ruang barisnya, kemudian ini ranknya juga 1, makanya didapatkan kesimpulan bahwa sistem tersebut terkontrol secara output. Kemudian syarat yang terakhir, sistem tersebut terobservasi, kita pakai syarat sebagai ini. Syaratnya CA kuadrat itu ranknya penuh. Ini kita hitung matriks CA
CA kuadrat. Kemudian kita cek ranknya dengan cara OBE. Kita lihat bahwa untuk baris terakhir itu tidak mengandung satu utama, yaitu nilainya nol semua. Makanya rank yang dari matriks ini tuh hanya dua, tidak penuh dengan harusnya penuh bernilai 3. Makanya dapat disimpulin sistem ini tidak terobservasi. Oke. Ini soal UTS udah yang di SAU itu aja, dan tipe soalnya emang sama tiap tahunnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu? Ada contoh buat yang kan bentuk Jordan gitu nggak ya? Tahu nggak cara apa, ngemecah pak apa pecahannya itu loh yang ada kuadrat-kuadratnya. Aku lupa. Yang mana? Tahu pakai cara residu yang tapi pecahannya tuh di bawahnya tuh ada kuadrat-kuadratnya. Misalkan S plus 1/3, S plus satu Oh, pangkat dua yang bentuk Jordan itu. iya, iya. Oke, itu yang ini ya. Iya, iya. Sebenarnya kan memang eh aku nggak tahu apa cara cepatnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan cara biasanya kita itu didapetin GS per US, IGS-nya itu sama dengan S plus 2. Nah, itu kita pecahin aja. Karena ini kan kayak akar kembar sebenarnya. Dan dengan cara dikalkulus itu, kita pecahannya dijadiin 3. Dipecah jadi 3. Kalau misalkan akarnya ada kembar. Yang pertama itu S plus 2 pangkat 3. Kemudian yang keduanya X S plus 2 kuadrat. Dan terakhirnya S plus 2. Nah, ini baru ditambahin yang S plus 3. Nah, untuk pemisahan yang di atasnya, kita jangan pakai AS plus B. Karena AS plus B itu untuk yang penyebutnya kuadrat. Kayak S plus kuadrat itu. Kalau misalkan ini, kita penyebutnya masih orde 1, S plus 2. Makanya kita jangan pakai yang AS plus B. Nah, pakainya karena udah 1, kita misalin aja. Itunya A, dan ininya B, selanjutnya C, dan ini juga D. Nah, dengan cara yang biasa itu, nanti kan kita dapetin S plus S sama dengan A. Cara biasa itu jadinya S plus 3, B-nya itu S plus 2 kali S plus 3, yang C-nya
S plus 2 kuadrat kali S plus 3 dan D-nya kali S plus 2 pangkat 3. Nanti diselesain persamaan ini, didapetin A, B, sama C-nya. Gitu. Paham nggak hal ini? Oh gitu, oke. Ya. Jadi nanti jangan A plus B, A aja kalau ini. Oke. Atau teman-teman di sini ada yang tahu cara cepatnya? Kalau misalkan cara ini, iya nggak bisa langsung substitusi. Bisa nggak ya? Ya nggak bisa. Ada yang mau nanya lagi nggak tentang materi atau ada yang punya soal lain? Iya, pada aman kan TKL mah harusnya. Iya boleh kalau yang punya soal. Ya, mungkin aku tunggu kalau misalkan ada yang mau nanya sampai 20 lebih 10.
Oke, karena udah 8 lebih 10 dan nggak ada yang nanya lagi, kita selesaikan aja sesi tutorial TKL kita pada hari ini. Nanti untuk file-nya bisa dikirim ya, Pis ya? Boleh, boleh. Oke, mungkin sekian dari tutor ini. Terima kasih kawan-kawan. Ya, Semangat ujiannya. sama-sama. Makasih, makasih Nafis. Juga Amanda.